Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua adik-adik? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat dan terus bersemangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari yang begitu spesial bagi Pelkat PA GPIB loh. Ada yang tahu nggak sih hari ini hari spesial apa yang akan kita rayakan? Apa tuh Kak? Hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Nggak terasa ya adik-adik, hari ini Pelkat PA GPIB merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun di perayaan tahun ini kita nggak bisa merayakan ulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, beribadah sama-sama di gereja, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Bersyukur karena kasih setia penyertaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi Pelkat PA GPIB, sehingga kita masih bisa menikmati hari ulang tahun Pelkat PA yang kali ini. Nah adik-adik, dalam rangka perayaan ulang tahun Pelkat PA kali ini, YHMPA dan YHMPT hari ini akan dilayani secara bersama oleh kakak-kakak dari Pelkat PA dan Pelkat PT. Adik-adik, ayo kita kenalan dulu sama pelayan hari ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Marcel dari Pelkat PT. Hari ini kakak akan melayani adik-adik sebagai liturgos, dan ada juga Kak Diska sebagai Kak Junis. Terima kasih Kak Marcel dan Kak Diska. Hari ini adik-adik dilayani juga oleh aku, Kak Yohan, sebagai liturgos, dan juga Kak Tommy, gitaris dari Pelkat PA. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan olahraga sedikit ya. Kita akan menyanyikan Pujilah Nama Tuhan, Nyanyilah Dengan Riang. Dengan gerakan ya adik-adik. Masih dalam posisi berdiri, yuk adik-adik kita angkat pujian lagi, berdiri di hati. Ada
saatnya untuk kita masuk dalam saat teduh ya. Dengan sikap berdoa, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dinyanyikan 2 kali ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, dalam rangka merayakan HUT Pelkat PA dengan sikap yang baik, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil tentang ladang Tuhan. Kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum masuk ke ibadah pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga pelayan firman kami agar bisa membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita dari Pelkat PT. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Adik-adik, sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Dinyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati serta pikiran adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya juga ya. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Tasya. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami, dan saat ini kami mau bersama-sama beribadah ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya, kita ambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ayo disiapin Alkitabnya dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Udah siap? Demikianlah firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini hari yang sangat spesial loh. Kita hari ini merayakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61. Nah, dalam merayakan hari Pelkat PA ke-61, Kak Tasya mau cerita tentang seorang anak muda yang bernama Timotius. Nah, Timotius ini memiliki seorang bapak rohani yang bernama Paulus
Adik-adik tahu nggak fungsinya Bapak Serani atau Mama Serani itu apa sih? Nah, jadi tugasnya si Bapak Paulus ini adalah membimbing Timotius dan memperkenalkan Timotius tentang firman Tuhan. Bapak Paulus juga yang mengingatkan dan menegur Timotius supaya Timotius tetap semangat. Nah, Timotius ini dia saat bertemu dengan Bapak Paulus masih sangat muda sekali adik-adik. Nah, Timotius ini dia sudah diperkenalkan tentang firman Tuhan dari kecil bersama dengan mama dan juga omanya. Mamanya bernama Eunike dan omanya bernama Louis. Nah, tapi adik-adik, Timotius yang masih sangat muda ini, dia itu pemalu dan penakut. Dia masih sering ketakutan karena orang-orang yang ada di sekitarnya ternyata suka mengejek dia, suka menghina dia, tidak percaya karena Timotius yang masih muda ini. Nah, disinilah tugasnya Bapak Paulus adik-adik. Bapak Paulus hadir untuk memberikan semangat kepada Timotius, untuk Timotius tetap semangat dalam melayani. Nah, tantangan yang Timotius alami saat dia melayani firman Tuhan, selain tadi karena dia masih muda dan tidak dipercaya, dia juga sering diejek-ejek sama orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Dan Bapak Paulus hadir untuk menyemangati si Timotius itu. Nah, sama seperti Timotius, Bapak Paulus juga mau mengingatkan kepada kita untuk kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tapi kan Kak, aku masih kecil, aku nggak bisa melayani, nggak bisa menceritakan firman Tuhan seperti kayak Kak Tasya, Kak Yeyen. Jangan salah loh adik-adik, adik-adik meskipun masih kelas 1, 2, 3, adik-adik masih tetap bisa melayani. Gimana caranya Kak? Nah, yang sangat sederhana adalah saat adik-adik ibadah nih, kita kan sekarang ibadahnya online. Adik-adik bernyanyi dengan penuh semangat. Penuh semangat artinya nggak teriak-teriak ya. Siapa di sini yang nyanyinya suka teriak-teriak? Nah, itu nggak baik. Tapi adik-adik harus bernyanyi dengan semangat. Saat kakak layannya suruh adik-adik berdiri, adik-adik ikut berdiri. Saat ada lagu yang ada gerakannya, adik-adik tetap ikut bergerak. Terus adik-adik bernyanyinya juga dengan sungguh-sungguh. Keluarkan suara adik-adik yang terbaik untuk Tuhan. Itu juga salah satu bentuk semangat melayani. Terus apalagi ya Kak? Nih kalau misalnya adik-adik berdoa, kayak misalnya kalau di IMPA, di gereja, kalau misalnya di dalam kelas tuh ada yang kita misalnya selesai pelayanan firman, ditanya, siapa yang mau berdoa? Nah, semuanya pada nunduk. Nggak ada yang mau. Akhirnya kita lama nungguinnya. Nah, mulai sekarang, kita diingatkan sama Rasul Paulus dan Timotius untuk semangat dalam melayani. Jadi, kalau misalnya adik-adik nanti ditunjuk untuk doa syafaat, langsung, aku mau berdoa. Nggak pakai ditunjuk-tunjuk lagi, tapi langsung tunjuk tangan sendiri. Itu juga contoh semangat. Selanjutnya, apalagi ya? Oh, dalam baca Alkitab juga, adik-adik kalau baca Alkitab nggak terburu-buru, nggak kayak dikejar-kejar gitu. Baca Alkitabnya harus yang dengan baik dan juga pelan-pelan aja gitu. Nah, untuk yang khusus adik-adik kelas 3 nih, kan minggu lalu tuh Kariska udah sempat share kan di grup. Jadi kita mau melibatkan adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, buat adik-adik yang kelas 3, adik-adik bisa langsung minta tolong mama dan papanya untuk hubungin Kariska dengan semangat, aku mau deh Kak, aku mau dong baca Alkitab. Nah, itu juga salah satu bentuk semangat adik-adik untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik di tengah pandemi ini, Kak Tasya yakin pasti adik-adik udah mulai bosan dalam belajar ya kan. Aku kangen Kak sama teman-teman, pengen ketemu teman-teman, pengen ketemu Bapak Ibu guru, pengen main bersama dengan teman-teman, pengen belajar bareng sama teman-teman. Tapi sekarang kondisinya nggak bisa seperti itu adik-adik. Kita kan nggak bisa ngelihat ya virus COVID-nya itu ada di mana. Nah, sekarang kita dikasih waktu sama Tuhan untuk di rumah aja. Kita harus tetap bersyukur dan tetap semangat dalam sekolahnya. Jangan males-malesan lagi, tapi harus tetap semangat. Terus adik-adik juga sekarang harus bisa semangat menjaga kesehatan adik-adik. Kalau mama papanya suruh makan buah, sayur, susu, minum vitamin, adik-adik jangan males-malesan. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk tetap sehat. Adik-adik masih sehat sampai sekarang.
adik-adik harus menjaga kesehatan itu dengan baik. Terus jangan lupa nih cuci tangan. Kalau misalnya adik-adik mau makan, jangan lupa cuci tangan dulu. Terus kalau habis pegang mainan, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa kalau misalnya mau keluar rumah pakai masker, ya bener banget. Nah, di tengah-tengah pandemi ini juga adik-adik masih banyak orang-orang yang harus tetap keluar rumah karena mereka harus kerja. Seperti mungkin mama dan papanya adik-adik yang meskipun ketakutan karena ada virus tapi harus tetap bekerja, harus tetap semangat untuk membiayai sekolahnya adik-adik, makannya adik-adik. Terus ada siapa lagi Kak? Ada Bapak polisi yang masih harus tetap turun ke jalan untuk merapihkan lalu lintas. Terus ada juga Bapak dan Ibu dokter yang tetap semangat dalam melayani dan menyembuhkan pasien. Meskipun banyak orang-orang di luar sana yang mungkin keluarnya nggak pakai masker dan akhirnya jadi terkena virus, tapi Bapak dan Ibu dokter tetap semangat untuk melayani Tuhan lewat menyembuhkan para pasien. Nah, adik-adik sekarang Kak Tasya mau adik-adik membuatkan aktivitasnya gampang. Adik-adik tinggal buat kata-kata semangat untuk bisa Bapak dan Ibu dokter, bisa Bapak polisi, bisa Bapak Ibu guru, atau pendeta, atau kakak-kakak lain juga adik-adik bisa tuliskan. Terserah adik-adik, nanti adik-adik hias sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Contohnya kayak gini nih yang udah Kak Tasya buat. Kak Tasya buat tulisan kata-kata semangat untuk Bapak dan Ibu dokter. Adik-adik bisa hias sekreatif mungkin. Kalau misalnya adik-adik mau tulis kata semangat untuk Bapak dan Ibu guru, adik-adik bisa mungkin menggambar atau menuliskan nama guru favorit adik-adik juga boleh, atau menggambar teman-teman sekelas adik-adik, ruangan kelas adik-adik juga boleh banget. Nah, nanti dihias sekreatif mungkin. Terus kalau misalnya adik-adik merasa kesusahan, boleh minta tolong mama dan papa ya. Setelah selesai, adik-adik bisa foto bersama dengan tulisannya kayak gini nih. Nah, nanti setelah selesai adik-adik kirimkan ke grup Pelkat PA. Oke? Nah, sekian cerita Kak Tasya adik-adik. Semoga adik-adik tetap semangat dan selalu semangat dalam beraktivitas, semangat sekolahnya, semangat melayani Tuhannya, dan semangat untuk jangan lupa mendoakan supaya virus COVID ini bisa cepat pergi jauh-jauh. Jadi kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa kalian transfer ke rekening GPIB Shalom di bawah ini. Nah, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama lagi secara online di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya adik-adik, jangan sampai lupa. Jangan lupa juga adik-adik kalau ada tugas aktivitas dari kakak-kakak layan dikerjain ya, dan juga bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA. Jangan lupa minta bantuan dari mama dan papa ya adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta PT. Warta PT yang pertama, adik-adik PT yang dikasihi Tuhan, PT minggu depan dapat kita saksikan mulai jam 8 pagi di YouTube GPIB Shalom Depok ya, jangan terlambat. Warta PT yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik PT yang berulang tahun selama minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta PT yang ketiga, jangan lupa adik-adik boleh kasih saran dan kritik untuk ibadah Pelkat PT melalui link yang akan di-share di grup WhatsApp PT GPIB Shalom. Sekarang kita udah tiba nih di penghujung ibadah. Semoga firman yang tadi adik-adik sudah dengarkan dari kakak-kakak layan dapat adik-adik lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik mau kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 263, bait yang pertama dan yang kedua, Ku Diberikan Kidung Baru.
diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang aduh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ulang tahun untuk Pelkat PA yang ke-61. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh tetap semangat dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Biarlah kami boleh terus semangat untuk belajar, tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat dalam beribadah, karena kami tahu Tuhan yang sudah menolong dan Tuhan sudah menyertai kami selalu. Sekarang kami mau melanjutkan segala aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan saja yang boleh menyertai kami, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ke-61. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.